Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan kembali bersama mendengar kisah teladan tentang seorang pemuda bernama Kilab bin Umayyah. Kilab bin Umayyah adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia memiliki orang tua yang sudah tua renta, yang ketika berjalan sudah menunduk, ringkih, bahkan sering sekali bergetar tangannya karena usia yang telah sangat senja. Sehari-hari Kilab bin Umayyah memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan makan, minum sehari-hari kepada kedua orang tuanya. Kilab bin Umayyah senantiasa memerah susu unta dari tangannya sendiri, dipilih unta yang terbaik. Kemudian ia senantiasa memberikan kepada kedua orang tuanya. Ia terus menunggu, bahkan kalau kedua orangnya tertidur, ia terus berdiri di samping orang tuanya untuk kalau orang tuanya bangun bisa langsung meminum susu. Namun pada suatu ketika datang dua orang utusan dan menyampaikan pada Kilab bin Umayyah, "Kilab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan kita untuk pergi berperang di Irak. Apakah engkau mau ikut bersama kami?" Maka Kilab bin Umayyah pun tergugah hatinya, "Aku ingin berperang di Irak." Kemudian apa yang dilakukan oleh Kilab bin Umayyah? Ia mengambil hamba sahaya untuk merawat orang tuanya. Ayahnya Kilab mengatakan, "Jangan pergi Kilab. Tenang saja wahai ayah, wahai ibu. Aku telah mempersiapkan budak dan hamba sahaya terbaik untuk merawat kalian. Dia akan senantiasa menyediakan susu, makanan, menjadi pelayan sehari-hari untuk kalian berdua," kata Kilab bin Umayyah karena begitu semangatnya ia ingin pergi berperang ke Irak. Maka Kilab bin Umayyah pun pergi meninggalkan ayah ibunya. Suatu ketika sang budak ini memberikan susu kepada ayah dan ibu Kilab bin Umayyah. Namun ayah dan ibu Kilab bin Umayyah ini masih senantiasa tidur, sehingga membuat budak ini tidak sabar dalam melayani kedua orang tua yang sudah tua renta itu. Maka ia tinggalkan kedua orang tua yang sudah tertidur itu dalam keadaan lapar begitu saja. Ketika ayah Kilab, ibu Kilab terbangun dan merasa sangat lapar sekali, tangannya sudah bergetar, badannya sudah dingin, mereka mencari-cari susu namun tidak ditemukan. Dan budak itu lalai dari tugasnya. Maka sejak itu ayah Kilab mengatakan dengan bercucuran air mata, "Wahai anakku, engkau mencari kebahagiaan di luar sana, engkau memilih berperang seakan-akan kau melupakan kedua orang tuamu yang sangat membutuhkanmu ini anakku. Engkau seperti mencari air yang berada di padang tandus dan itu adalah fata morgana. Kenapa engkau lebih memilih keluar dari rumah dan tidak memperdulikan kami, wahai anakku?" kata ayah Kilab. Lalu Umar bin Khattab yang berada di Madinah pun mendengar ada kata-kata yang keluar dari seorang ayah. Umar bin Khattab mendengar dari seorang utusan dengan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku mendengar sesungguhnya ada seorang ayah yang berada di negeri Taif yang senantiasa menangis setiap hari menanti kedatangan anaknya. Karena sang budak yang diberikan oleh anaknya tidak melayaninya dengan baik." Lalu Umar bin Khattab pun meminta utusan itu untuk memanggil ayah Kilab. Ketika sampai berada di Madinah, ayah Kilab yang sudah sangat tua renta pergi ke masjid dan mengatakan, "Wahai Allah, aku akan mengadukan perilaku dari Umar bin Khattab karena telah menyuruh orang-orang untuk berperang dan meninggalkan kami yang sudah tua renta ini. Wahai Allah, aku tidak sama sekali ridho dan tidak mengizinkan Kilab untuk pergi, tapi dia pergi meninggalkan kami yang sangat membutuhkannya. Aku merindukan anakku, wahai Allah. Aku tidak ingin aku mati sampai aku melihat anakku sendiri." Bercucuran air mata karena rasa kerinduan yang amat sangat terhadap Kilab. Umar bin Khattab yang mendengar itu melihat dari kejauhan pun tak terasa menetes air matanya. Maka Umar bin Khattab meminta utusan untuk memanggil Kilab bin Umayyah yang berada di Irak untuk segera pulang dan menemui ayahnya. Kilab yang berada di Irak mengatakan, "Kenapa aku disuruh pulang? Apa salahku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun." "Tidak Kilab, kau harus pulang dan bertemu dengan kedua orang tuamu." Maka Kilab pun pada akhirnya menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah. Dan Kilab mengatakan, "Ada apa wahai Amirul Mukminin? Aku sedang berjihad, aku sedang berperang di jalan Allah." Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan dan bertanya, "Kilab,
apa yang kau lakukan sehari-hari kepada kedua orang tuamu. Aku senantiasa memberikan pelayanan terbaik, memberikan makan dan minum untuk kedua orang tuaku dan aku tidak pernah meninggalkannya. Maka lakukan itu sekarang wahai Kilap. Kilap pun pada akhirnya mengambil air susu dari unta dan kemudian diserahkan kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin menyerahkan kepada bapak tua yang merupakan bapak dari Kilap bin Umayyah. Bapaknya Kilap ketika meminum dengan tangan bergetar, ia mengatakan, aku mencium bau tangan Kilap, aku merindukan anakku, kembalikan dia pada aku wahai Amirul Mukminin, jangan biarkan dia pergi, kembalikan dia kepada aku dan kepada ibunya, betapa kami sangat merindukannya, jangan sampai kami mati sebelum kami melihatnya, mana Kilap, kata ayah Kilap sambil terus bercucuran air mata. Lalu Amirul Mukminin pun mengatakan, inilah Kilap, anakmu yang telah pergi berperang. Dia akan kembali kepadamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya, wahai ayah Kilap. Maka mereka pun saling berpelukan satu sama lain. Kilap berjanji tidak akan pernah meninggalkan ayah yang disayanginya. Kilap berjanji tidak akan pernah meninggalkan ibu yang sudah tua renta. Kisah ini sesungguhnya menjadikan pembelajaran untuk kita. Pembelajaran yang sangat berharga. Bahwa terkadang seorang anak ingin mencari pahala di luar sana. Seorang anak ingin mencari kebaikan di luar sana. Ia lupa ada kebaikan yang lebih utama di dalam rumahnya sendiri. Apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang tua yang sangat membutuhkannya. Maka wahai anak-anak, perhatikan, celakalah engkau ketika orang tuamu sudah tua renta. Namun engkau tidak bisa menemukan syurga dari mereka. Artinya, senantiasalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu lebih utama dibanding engkau pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini menjadi menggugah hati kita semua untuk memperdulikan, menyayangi orang tua sebagaimana dulu mereka mengasuhmu sampai engkau menjadi orang hebat seperti saat ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa nih ya. Ini banyak pembelajaran harus kita raih buat anak-anak dimanapun berada. Kadang-kala anak-anak itu sibuk dengan kesibukan kasihkannya sendiri sehingga lupa bahwa sebenarnya ada bakti yang luar biasa yang bisa kita raih dari sisi orang tua. Masya Allah, Pak Ustadz, Ustazah boleh mohon izin sebentar, saya mau kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya ayo. Sebentar, jangan diturunin dulu, yang mana ya? Oh yang ini nih, dekat Ustazah Oki, silakan Ibu, mohon izin. Ini kayak dia ibu istri bupati ya, pakai bros sendiri di sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Iya Ibu. Nama saya Ibu Hasna Salampesi dari Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Masya Tangan Allah. dulu. Begini Pak Ustadz, Ya Ibu. saya ingin tanyakan sedikit terkait dengan adik saya, anak dari adik saya yang perempuan sudah bekerja. Terus dia menikah, suaminya melarang dia bekerja. Sementara bapaknya juga sudah pensiun, ibunya tidak bekerja. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah solusinya bagaimana? Apakah ibunya harus paksa anaknya untuk bekerja? Tetap bekerja atau mengikuti kata suaminya? Iya, atau ikut arahannya suaminya? Iya. Mohon Iya. jelaskan. Iya, terima kasih Ibu. Gini. Saya tahu kasusnya Ibu. Ibu ini punya anak perempuan. Ada orang yang punya anak perempuan. Anak perempuannya ini kerja. Tapi ternyata suami dari anak perempuan ini melarang istrinya untuk bekerja. Sementara anak perempuan ini menanggung orang tuanya yang tidak bekerja. Jawabannya boleh suami itu melarang istrinya bekerja. Tapi memenuhi kebutuhan istri. Apa kebutuhan istri? Untuk bakti kepada orang tuanya. Jadi sebaiknya suami yang melarang istrinya bekerja harus menanggung keluarga istrinya termasuk mertuanya dia. Masya Allah tuh. Ustazah Oki ada tambahkan sedikit silakan. Cukup, ini banyak terjadi sebenarnya di kalangan masyarakat kita. Istri nggak boleh kerja, tapi sementara suami nggak mau juga menanggung kebutuhan dari istri dan keluarga istri. Maka kewajiban dari seorang suami yang melarang istrinya bekerja, tadi seperti Ustadz katakan, tanggung semua biaya kehidupan istrimu dan keluarga istrimu. Masya Allah, Karena Ibu jelas Ibu mohon ya. maaf, kalau orang sudah menikah itu adalah menggabungkan dua keluarga. Betul. Menggabungkan dua keluarga. Maka semua tanggungan yang pernah ditanggung oleh istrinya ketika dia masih gadis,
Itu dia tanggung juga. Betul, Harusnya Masya Allah ini mudah-mudahan nih buat jamaah yang di rumah yang mempunyai permasalahan yang sama, jelas nih dengan penjelasan dari Ustadz Maulana dan juga tadi pertanyaan dari Ibu ya. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang anak saya. andalan sebagai pembawa kebaikan. Bukan keluarga Pak Ustadz, tetap di Islam itu indah. Jamaah